Ya makanya, proses menuju mastery atau menjadi ahli itu adalah sesuatu yang perlu dedikasi, perlu kesabaran, perlu waktu, dan nggak semua orang bisa memberikan 3 hal ini, mengorbankan 3 hal ini. Hai teman-teman Nora, welcome back. Banyak yang mengira latihan bermain instrumen itu adalah sesuatu hal yang fun dan mudah. Mungkin ini juga didapatkan kesannya dari melihat seseorang yang bermain instrumen kok kesannya inspiratif, menyenangkan, mudah. Padahal untuk sampai ke tahap itu, sorry to say, itu nggak selalu pelangi. Jadi banyak momen-momen yang memang juga berat gitu, sampai kamu mencapai tahapan bisa bermain instrumen dengan lebih easy ya, lebih relax. Nah, di sini saya mau membahas topik ini ya, karena saya merasa banyak yang menggebu-gebu gitu di awal belajar instrumen dan merasa ini wah ini menyenangkan banget nih, bakal seru gitu belajar instrumen. Tapi setelah menjalani proses belajar ya, sering banyak murid yang akhirnya merasa belajar instrumen kok berat banget ya. Akhirnya banyak juga yang menyerah. Menurut saya sama kayak proses belajar apapun. Belajar itu perlu sebuah proses dan prosesnya itu tidak akan selalu menyenangkan. Itu adalah faktanya. Let's say kamu belajar naik sepeda. Awalnya pasti kamu kan juga ada perasaan takut-takut. Mungkin kamu jatuh beberapa kali. Sampai akhirnya kamu bisa naik sepeda dengan otomatis. Itu jadi second nature kamu. Atau kalau kamu lihat pelari maraton atau atlet ya, pelari maraton let's say, dia kan nggak langsung bisa lari dengan cepat gitu ya. Kamu lihat Usain Bolt itu nggak mungkin cuma latihan beberapa kali terus dia bisa langsung meroket seperti itu. Dia kan pasti melalui proses latihan yang mungkin lah saya bukan dibilang tidak menyenangkan, tapi melelahkan ya. Dia harus lari berkilo-kilometer, tiap harinya harus bangun pagi, langsung lari ke lapangan. Nah itu kan juga sebuah proses yang kita nggak lihat. Nah ini menurut saya yang juga sama kayak kita belajar instrumen. Kamu cuma lihat depannya aja, wah asik nih bisa main gitar kayak gini, tapi kamu tidak melihat proses di belakangnya dan kamu tidak menghitung proses itu ketika kamu belajar instrumen. Mungkin ini juga adalah salah satu efek dari yang namanya instant gratification yang kita dapatkan sekarang. Maksudnya adalah di era sekarang ini kita dengan gampang bisa mendapatkan apapun dengan cepat. Ya let's say kita mau dapetin informasi tinggal klik aja udah bisa dapetin informasi. Kita mau pesan makanan tinggal klik aja udah dapet makanan. Jadi kita beranggapan bahwa semuanya itu harus instan. Ya kita belajar instrumen cuma 1 bulan kita berharap wah maksudnya saya udah bisa nih main sebuah lagu yang sulit. Padahal ya again kenyataannya nggak seperti itu. Belajar itu kan proses dari kamu nggak tahu sampai kamu tahu ya. Jadi perjalanannya itu panjang dan di titik-titik tengah perjalanannya itu kadang-kadang ya mudah, kadang-kadang ada challenge-nya, kadang-kadang mudah lagi. Tapi jangan di-expect itu bakalan mudah terus. Jadi itu sesuatu yang harus dipertimbangkan ketika teman-teman nih ada yang mau belajar gitar sekarang. Jangan expect bahwa belajar gitar tuh bakalan mudah sepanjang jalan. Itu sama sekali enggak. Makanya proses menuju mastery atau menjadi ahli itu adalah sesuatu yang perlu dedikasi, perlu kesabaran, perlu waktu. Dan nggak semua orang bisa memberikan 3 hal ini, mengorbankan 3 hal ini. Nah tips dari saya, kamu jangan ngejar menyenangkannya itu atau fun-nya atau mudahnya ketika belajar instrumen. Kamu anggap itu adalah sebuah proses yang memang harus kamu jalanin. Lebih punya open mindset atau growth mindset. Jadi jangan fix saya maunya mudah terus nih bisa sampai ke jadi ahli atau master. Ya nggak bakal bisa jadi seperti itu. Even kamu kemarin lagi mudik aja kan mesti melalui perjalanan macet atau misalkan perjalanan jauh, kamu harus mengorbankan tenaga dan waktu dulu buat sampai ke tujuan kan. Yang tujuan itu dimana berbuah manis. Nah makanya jangan sekarang mau belajar gitar berharap semuanya stepnya mudah. Kalau ada challenge justru itu bagus. Nah justru itu melatih otak kamu juga untuk lebih aktif dan kamu pun berada di jalur yang benar di mana itu sudah berada dalam proses belajar ketika kamu menghadapi challenge tersebut. Itu juga sebenarnya adalah sebuah tes. Ketika kamu punya challenge, kamu tuh punya 2 pilihan.
Kamu mau ke kiri menyerah atau kamu mau ke kanan berjuang dan belajar terus sampai akhirnya kamu mendapatkan ilmu yang lebih lagi. Jadi sekali lagi dinikmatin aja proses belajarnya, walaupun ada challenge. Setelah kamu melewati challenge tersebut, kamu pasti akan menilik lagi ke belakang. Wah, tadi saya sudah bisa melewati challenge itu dan saya bangga sama diri saya sendiri. Itu sebuah pencapaian juga buat saya. Dan itu yang harus kamu hargai dalam proses belajar itu. Alright teman-teman, itu aja sedikit sharing dari saya. Thanks for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye.